Sekarang tidak kalah pentingnya pembicara kedua, ya, Ketua Pramuni Cabang Manado, Dr. Eko, ya. Lihat di sini juga Dr. Eko bukan main, ya, banyak sekali pekerjaan, jabatan, ya, pengalaman pribadi beliau, ya. Nah, beliau pendidikannya selesai di FK Unsrat tahun 1993, kemudian lebih spesialis penyakit dalam di Unsrat juga 2005 selesai, dan SP2 penyakit dalam alergi imunologi khususnya 2011 dan sebagai S3 di Unhas Makassar 2018. Nah, jadi memang kita kalau lihat di sini, kita dari imunologi itu aneka ragam, kita bisa mengambil dari berbagai macam bidang imunologi. Kalau saya S3 saya bisa ambil di Bogor, ya, tentang pollen dengan alergi. Kalau Dokter Eko ambil di Unhas, ya, kita memang bisa kemana-mana. Itulah alergi imunologi, ilmu yang sangat luas. Dan pekerjaan Dr. Eko juga di Puskesmas Wori, kemudian staf Kanwil Kesehatan Provinsi Sulut, ya, Dokter Internis RSUD Samratulangi, kemudian KRSUP Rumah Sakit Kandau, dan akhirnya Dokter Internis di RSI Siti Mariam 2006 sampai sekarang. Jabatan beliau sama dengan Dr. Gatot, Ketua Divisi Alergi Imunologi, tetapi beliau di RSUP Kando Manado, sedangkan Dr. Gatot di Surabaya. Nah, beliau juga pengurus PAPDI cabang Sulawesi Utara dan Ketua Pramuni Cabang Manado atau cabang Sulawesi Utara. Beliau akan membawakan tentang the role of immunomodulator in immunology. Silakan Dr. Eko, waktunya 20 menit. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih buat moderator Prof. Iris yang telah membawakan pembukaan tadi dengan tentang program saya. Terima kasih pula buat PB PAPDI dan PBID yang telah memberikan kesempatan pada saya membawakan materi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan bahwa tentang imunomodulator, bagaimana perannya terhadap proses reaksi imunologi dalam tubuh kita. Kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, kita sering mendengarkan tentang imunomodulator dengan berbagai macam versi. Tentunya hal ini sangat penting kita ketahui bersama bahwa sebenarnya imunomodulator itu bukan hanya sebagai imunostimulan, tetapi mempunyai fungsi juga yang lainnya. Untuk itu saya mulai dengan slide selanjutnya. Kita bicara sistem imun dulu. Sistem imun adalah suatu sistem pertahanan tubuh terhadap patogen atau benda asing yang menyerang tubuh kita. Di mana fungsi imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, dapat menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme yang spesies asing yang masuk dalam tubuh kita, dapat menghilangkan jaringan atau sel yang mati, dan juga mengenal dan menghilangkan sel-sel yang abnormal. Kita bersama bahwa sistem imun itu dibagi atas dua, yaitu yang non-spesifik dan yang spesifik, di mana yang non-spesifik itu dapat secara alamiah, yang spesifik itu dapat dengan reaksi daripada rangsangan dari luar. Secara garis besar, klasifikasi dasar imun itu secara dikatakan oleh Dr. Gatot tadi, bahwa imun itu yang mendapatkan secara bawaan, secara innate, dan ada juga yang adaptif yang didapat. Sedangkan yang berarti itu dibagi atas dua, yang terjadi secara alamiah dan secara buatan. Di mana kita bersama bahwa yang alamiah itu dibagi atas yang pasif dan yang aktif. Di mana yang aktif itu terjadi karena adanya rangsangan infeksi dari luar. Misalnya pada serangan COVID kita sekarang ini, di mana jika kita terpapar COVID, infeksi COVID-19 ini, maka tubuh itu akan terjadi membentuk antibodi terhadap COVID tersebut setelah dia sembuh nantinya. Sedangkan yang buatan dibagi atas dua juga, di mana kita dapat secara aktif dengan imunisasi, ataupun secara pasif dengan transfer antibodi dari luar kepada seseorang. Di mana hal ini telah dijelaskan lebih detail oleh Dr. Gatot dengan gambar-gambarnya yang lebih jelas. Mekanisme sistem imun kekebalan tubuh pada manusia itu dibagi atas dua, yaitu ada sebentar dengan sistem imun yang seluler dan ada yang humoral. Kita tahu bersama kedua sistem imun ini bekerja tidak sendiri-sendiri tapi secara berbarengan dan saling menunjang satu sama yang lainnya. Di mana fungsi T ini jadi peka oleh kontak pertama dengan antigen yang spesifik. Sedangkan yang fungsi humoral yang seperti B, jika kembali ini didasarkan pada respon imun terhadap antigen dan antibodinya.
Pada gambar ini kita lihat bersama bagaimana proses pertahanan tubuh kita secara fisiologis. Tubuh kita itu terbentuk dan mempunyai pertahanan tubuh sendiri, misalnya pada kulit, pada mukosa, saluran cerna, dan saluran yang lainnya. Kita tahu bersama kita ada mukus, ada saliva, ada silia, ya. Semua itu merupakan suatu proteksi pertahanan dari tubuh kita terhadap serangan dari luar. Juga dengan yang innate immunity yang bawaan. Tubuh kita telah terbentuk adanya eosinofil, makrofag, dan serangan dari luar. Dan tak pula kalah pentingnya adalah yang didapat secara adaptif, yaitu adanya reaksi daripada antigen dari luar tubuh kita terhadap rangsangan infeksi yang dari luar. Mekanisme sistem pertahanan tubuh kita terjadi beberapa fase. Itu ada fase yang immediate fase, akut fase protein, dan yang late fase. Di sini kita lihat bersama pada yang immediate phase ini ditandai dengan adanya komponen sistem imun yang non spesifik, ya, yang bereaksi langsung terhadap patogen tanpa diinduksi. Jadi jika mikroorganisme memiliki molekul permukaan yang dikenali oleh fagosit sebagai benda asing akan segera diserang atau dihancurkan oleh tubuh kita. Body, maka protein komplement yang sesuai dengan yang berada di plasma akan berkaitan dengan mikroorganisme, dan kompleks ini akan dikenal sebagai benda asing dan difagosit dan kemudian dihancurkan. Akut phase protein, hal ini terjadi pada beberapa jam setelah diinduksi, ya, tapi masih bersifat non spesifik. Jadi timbul bila fagosit gagal mengenali mikroorganisme yang melalui jalur yang terjadi pada fase immediate phase tadi. Mikroorganisme akan terpapar terhadap akut phase protein ini yang diproduksi oleh hepatosit dan kemudian dikenali oleh protein komplement. Kompleks mikroorganisme ini akan kemudian dikenali oleh fagosit, kemudian diserang serta dihancurkan. Jadi pada fase-fase ini tentunya akan berurutan sampai ke late phase, di mana pada late phase ini terjadi pada beberapa hari setelah terjadinya induksi pertama kali, oleh infeksi, kemudian oleh clonal selection limfosit spesifik, dan fase-fase ini dibentuk molekul dan sel efektor yang pertama kali dalam tubuh kita. Lebih rinci lagi kita lihat pada gambar di sini, di mana mekanisme awal dari sistem imun itu adalah pengenalan antigen. Antigen akan dikenali oleh makrofag dan sosis, kemudian dimunculkan diri antigen tersebut melalui molekul emasi kelas 1 kepada sel T. Sedangkan sel T pembantu atau T helper dan T sel recruiter itu hanya mengenali antigen yang dihubungkan oleh molekul emasi kelas 2. Limfosit T akan mengaktifasi killer cell untuk menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengaktifkan limfosit B. Limfosit B ini kemudian akan berproliferasi dan menginduksi sel plasma untuk membentuk antibodi yang spesifik. Proses ini disebut sebagai proses respon imun yang primer. Sedangkan sel memori kemudian akan menginduksi respon imun sekunder jika di kemudian hari akan terpapar dengan patogen yang sama. Jadi setelah terjadinya suatu respon pengenalan, maka akan terbentuk memori, dan ketika terangsang lagi oleh antigen yang sama, maka akan memori akan membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Akan berlebihan, maka dia dibagi-bagikan penyakit alergi. Sedangkan si imun yang tidak adekuat, maka akan terjadi infeksi ataupun keganasan. Jadi tingkat keparahan infeksi tergantung pada patogenitas, jumlah mikroorganisme, dan sistem imun tubuh manusia. Jadi bagaimana kita meregulasi sistem imun itu agar supaya kembali ke normal, agar supaya kita dapat kondisi yang sehat. Untuk itu kita memerlukan imunomodulator untuk menyeimbangkan kembali respon imun yang tidak seimbang tadi. Apa sih imunomodulator itu? Imunomodulator adalah suatu cara untuk mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau menekan fungsinya yang berlebihan. Jadi dia bersifat sebagai imunosupresan, bisa juga sebagai imunostimulan. Yaitu merupakan suatu senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh
baik secara spesifik maupun non-spesifik, sehingga jika diinduksi baik melalui mekanisme pertahanan seluler maupun dengan secara humoral. Jadi secara bersamaan akan terjadi proses tersebut. Klasifikasinya berdasarkan kemampuan stimulasi, supresi, dan modulasi, maka sistem imun itu adaptif atau bawaan terbagi menjadi yang kita kenal dengan imunoadjuvan, imunosupresan, dan imunostimulan. Imunoadjuvan itu stimulasi imun spesifik, misalnya pada fungsinya untuk menekan efikasi pada vaksin yang sering dicampurkan dengan vaksin. Sedangkan yang imunosupresan adalah supresi respon imun untuk mengontrol respon imun patologis, misalnya pada penyakit autoimun. Imunostimulan imunomodulator dan imunoter yang non-spesifik. Imunoter yang spesifik yaitu mempengaruhi sistem imun seluler sesuai dengan keberadaan antigen atau imunogen tertentu, sehingga mempunyai spesifitas selektif pada respon imun. Sedangkan yang imunomodulator yang non-spesifik digunakan untuk merangsang atau menekan respon imun tanpa mempengaruhi aktivitas sel yang distimulasi oleh antigen yang spesifik. Di sini kita lihat bagaimana imunomodulator bisa menjadi sangat kompleks karena sifatnya dapat menaikkan sistem imun sebagai imunostimulator, imunorestorasi, yang kemudian mengimodulasi sistem imun spesifik dan non-spesifik pada beberapa jenis penyakit. Jadi sangat kompleks imunomodulator tersebut, atau bisa juga sebagai imunosupresi pada sistem imun. Di sini kita bisa lihat bagaimana jenis obat yang berperan sebagai imunosupresi dan imunostimulasi, di mana steroid, metotrexat, siklofosfamid, antagonis purin, dan juga ada peran daripada imunorestorasi, misalnya pada plasma leukosferesis dan plasmaferesis, dan contoh-contoh imunostimulator misalnya pada Pilantus, Echinacea, Jamomitake, dan lain-lain. Bagaimana target imunomodulator? Imunomodulator dapat bekerja pada beberapa sel target imun atau proses jalur aktivasi imun. Pada proses apoptosis, sintesis protein, presentasi antigen, dan faktor transkripsi. Kita lihat di sini pada gambar bagaimana imunomodulator berperan pada sel B maupun sel T dalam bentuk kerja pada berbagai macam target, yaitu pada apoptosis pathway, complement pathway, transkripsi faktor NF-kappa beta, dan antigen presentation. Jadi sungguh besar peran daripada imunomodulator tersebut. Di sini kita lihat bagaimana mekanisme imunomodulator yang bekerja pada berbagai tingkat sistem imun. Berbagai macam jenis obat telah dikembangkan secara selektif menghambat dan mengintensifkan sel imun. Sini kita contohkan bagaimana pada kondisi saat ini adanya gelombang 3 COVID-19, ya. Bagaimana pada sitokin dan sistem imun seluler akan dapat memainkan peran yang sama pentingnya dalam patogenesis, manifestasi klinis, ataupun outcome pasien COVID-19. Pada gambar ini kita lihat bagaimana sitokin dan biomarker proinflamasi sistemik meningkat pada penyakit berkembang menuju stadium yang lebih lanjut dan berkolaborasi dengan adanya kondisi produksi yang lebih buruk. Di sini ada peran dari non-spesifik imunomodulator, misalnya pada kortikosteroid, hidroksikloroquine, azathioprin, dan lain-lainnya. Dan ada juga bagaimana kita membuat berbagai produk untuk menghambat interleukin 6 inhibitor dan interleukin 1 inhibitor, di mana akan menghambat penangkapan daripada virus itu terhadap reseptornya, sehingga terjadi masuknya virus SARS-CoV-2 itu ke dalam inti sel, sehingga menghambat terjadinya suatu sitokin storm. Di sini kita lihat bagaimana macam-macam imunosupresan. Yang pertama itu menghambat ekspresi gen, contohnya glukokortikoid. Ada juga yang bekerja pada sitotoksik, ada yang bekerja pada inhibitor sinyal limfosit dan menghambat sitokin. Jadi ternyata imunosupresi ini banyak macamnya dengan banyak tempat kerjanya. Pada sitotoksik misalnya adanya pada antimetabolit ada acetylcholine, metotrexat, MMF, dan anti-aging misalnya pada siklofosfamid. Ada juga kerja pada eliminasi sel imun yang spesifik, misalnya antibodi poliklonal, antibodi monoklonal, dan ada juga yang menghambat kerja kostimulasi,
Ada juga yang kerjanya memblokade adesi sel dan yang menghambat aktivasi pada komplement. Jadi cukup banyak tempat kerja di pada imunosupresan ini. Contohnya pada glukokortikoid adalah menginhibisi sitokin proinflamasi dan mereduksi pergerakan dari leukosit serta induksi apoposis sel T. Di sini kita lihat bagaimana peran glukokortikoid untuk menghambat reaksi yang seluler maupun humoral sehingga menghambat terjadinya proliferasi dari sel T maupun produksi antibodi. Untuk glukokortikoid memiliki omset kerja yang cepat. Biasanya digunakan sebagai bridging untuk obat imunosupresi yang memiliki omset yang kerja yang sangat lambat, misalnya 2-4 minggu setelah pemberiannya. Contohnya penyakit yang sering dipakai untuk glukokortikoid adalah penyakit-penyakit asma, lupus, rheumatoid arthritis, sindroma nefrotik, IBD, dan penyakit-penyakit lainnya. Sedangkan agen biologik adalah suatu protein yang didapat dari gen manusia, kemudian dilakukan rekayasa genetik untuk menghambat suatu komponen sistem imun secara spesifik. Hal ini dapat digunakan di awal pada suatu penyakit autoimun berat dengan pendekatan top down atau digunakan apabila penggunaan obat imunosupresi lain yang tidak bermanfaat atau yang step up. Contohnya pada kasus-kasus IBD, rheumatoid arthritis, psoriasis, ataupun asma yang refraktor. Kemudian ada juga yang sitostatistik. Ya. Misalnya agen anti-aging, misalnya cyclophosphamide ataupun komponen platinum yang tugasnya menghambat penggunaan sel, dan dalam terapi imun obat ini digunakan dalam dosis yang kecil, tapi pada kondisi yang maligna di dosis yang lebih besar. Obat ini berpengaruh atau menghambat terhadap proliferasi sel T maupun sel B. Untuk antibodi kadang digunakan tetap sebagai terapi imunosupresan yang kuat dan cepat untuk mencegah reaksi penolakan, juga baik untuk pengobatan terhadap limfoproliferasi ataupun penyakit autoimun, misalnya anti-CD20 monoklonal. Ada dua bentuk terapi antibodi, yaitu yang monoklonal maupun yang poliklonal, dan biasanya digunakan untuk mencegah reaksi penolakan terhadap organ transplant dan juga mengurangi jumlah limfosit. Kemudian ada juga obat yang bekerja pada imunofilin, ya. Contohnya siklosporin, itu suatu obat yang menghambat pembiasan limfokin dan interleukin sehingga mengakibatnya mengurangi fungsi efektor daripada sel T. Ada juga obat lain misalnya interferon, opioid, dan alfa banding protein. Sebelum kita meningkat ke imunostimulan, apa sih imunostimulan itu? Itu suatu imunostimulan adalah satu zat aktif yang dapat berasal dari alamiah ataupun sintetik dengan berbagai mekanisme kerja yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk penjamu terhadap agen infeksi. Jadi itu dia merangsang tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap rangsangan dan infeksi dari luar. Untuk jenis imunostimulan misalnya ada yang spesifik maupun yang non spesifik. Yang spesifik itu menstimulasi respon imun terhadap antigen tertentu, contohnya vaksin. Sedangkan yang non spesifik adalah yang tidak memiliki spesifitas terhadap antigen tertentu. Contoh-contoh imunostimulan adalah misalnya obat-obatan seperti levamisol, thalidomide, isopirnosin, sedangkan produk material contohnya MBCG, yang kompleks karbohidrat kita kenal dengan sebagai prebiotik, glukan, dan sedangkan yang vaksin bisa dipakai sebagai adjuvan head label introducing E. coli, dan untuk sedoki rekombinan contohnya interferon, TNF alpha, dan interleukin 2. Dan tak kalah yang lagi heboh-heboh sekarang ini adalah tentang ekstrak nabati dan ekstrak hewani, di mana ekstrak nabati contohnya echinacea, green tea, aloe vera, ginger, ataupun Ocinum santum tortulsi. Sedangkan ekstrak yang hewani contohnya sitin, sitosan, atau produk fermentasi dari telur ayam. Kesimpulannya, imunomodulator akan menjadi bagian sentral dari penguatan masa depan. Imunomodulasi adalah suatu proses normalisasi yang memperbaiki sistem kekebalan yang lemah dan melakukan sistem kekebalan yang terlalu aktif. Dan ketiga adalah imunomodulator dapat menjadi modalitas penting dalam pengobatan berbagai penyakit akibat reaksi imun. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.